Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lesion Prestige kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, kita akan mencari tahu apa pesan dari malaikat pelindung kalian untuk teman-teman saat ini. Video ini sifatnya timeless, tapi kalau kalian tonton video ini sekitar nggak lama dari aku upload ini, nggak jauh dari kapan aku upload ini, which is sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2020. Berarti ini berlaku untuk energi kalian saat ini. Tapi kamu bisa tonton ini kapanpun kamu rasa kamu butuh video ini atau video lain dari Lesion Prestige, karena kebanyakan video dari Lesion Prestige itu sifatnya timeless. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading ya. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan itu bisa resonate dan bisa juga tidak resonate ke teman-teman. Kalau kalian rasa pesannya nanti resonate dan bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe dan follow Instagramnya Lesion Prestige. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagramnya Lesion Prestige. Oke, di depan mata kalian itu ada 6 opsi. Kalian bisa tenangkan diri kalian sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Kalau sudah, kalian bisa memilih antara nomor 1 yang ini, nomor 2 yang ini, nomor 3 yang ini, nomor 4 yang ini, nomor 5 yang ini, atau nomor 6 yang ini. Aku rasa kali ini, untuk video kali ini teman-teman bisa pilih lebih dari satu kalau kamu merasa tertarik untuk pilih lebih dari satu. Karena mungkin ada pesan-pesan dari opsi-opsi ini yang perlu kamu dengarkan. Oke, daripada kita menunggu lama-lama, sekarang kita mulai. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, akan aku bacakan pesannya untuk kalian. Hai kamu yang terkasih, harus ada keseimbangan antara beraktivitas dan beristirahat, antara tenang dan mengalir. Kamu tidak bisa hanya memiliki satu tanpa yang lainnya. Kalau kamu saat ini sedang menghadapi suatu rintangan atau dihadapkan dengan sebuah rintangan, satu-satunya hal yang terbaik yang perlu kamu lakukan adalah berserah dan jangan melawan situasinya. Karena cepat atau lambat, kamu akan melihat seberapa mudah untukmu bisa mengalir lagi di dalamnya. Sekarang adalah salah satu waktu dari begitu banyak waktu di mana kamu harus bisa mempercayai aliran sungai kehidupanmu. Izinkan dirimu untuk mengikuti arusnya, dan pada waktu yang tepat, tanpa kamu perlu menunggu lama, kamu akan tiba pada dimanapun hatimu dan harapanmu menginginkan agar dirimu bisa tiba di sana. Ingatlah bahwa semesta akan selalu menjaga kepalamu agar selalu berada di atas air dan akan selalu mengarahkan alirannya atau arusnya. Ketika tiba waktumu untuk melakukan usaha atau kerja keras yang lebih besar lagi, kamu akan mengetahui tepat kapan kamu perlu mengusahakan dan memaksimalkan semua otot-otot manifestingmu. Mungkin ini akan terasa sulit untukmu bisa memahami atau menjadi mahir dalam mengelola aliran kehidupan hidupmu sendiri. Tapi, sambil kamu mengembangkan bakatmu, kamu akan bisa mengontrolnya. Kamu akan bisa mengontrol aliranmu sendiri. Nikmati prosesnya dan nikmati alirannya. Percayalah pada arusnya. Karena kami di sini, kami bersamamu dengan payung dan minuman yang sudah tersedia,
dan kami sudah tersenyum pada kesuksesanmu. Kami sangat-sangat mencintaimu. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 1, aku rasa kalian mungkin tipe yang workaholic. Kamu terorientasi pada kerjaan, atau kamu terorientasi pada karir, dan mungkin kamu tipikal yang perfeksionis juga, atau kamu takut untuk kehilangan uang, takut kehilangan materi, takut kekurangan uang, takut kehilangan harta. Tapi di sini malaikat pelindung kalian itu mau mengingatkan teman-teman bahwa harus ada keseimbangan. Harus ada waktu kamu istirahat, dan harus ada waktu di mana kamu bekerja. Bukan hanya istirahat fisik, tapi juga istirahat emosi dan istirahat mental. Harus ada waktu di mana kamu perlu untuk kerja keras. Harus ada waktu di mana kamu harus bermimpi dan berani untuk menyusun mimpi dan rencana-rencanamu di masa depan. Beranikan dirimu untuk berserah. Izinkan Tuhan, izinkan semesta untuk mengarahkan kemana kamu harus mengalir dalam sungai kehidupanmu sendiri. Percayalah bahwa pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Priestess. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Akan aku bacakan pesannya ya. Hai kamu yang terkasih. Astaga, saat ini segala hal itu sedang disetir. Disetir, dan perubahan itu sedang datang menuju arah hidupmu. Perubahan akan datang kepadamu. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kamu rayakan. Jangan takut, jangan khawatir. Tapi ketahuilah bahwa tidak apa-apa dan baik untukmu mungkin merasa takut ketika kamu dihadapkan dengan suatu ketidakpastian dalam hidup. Karena hal yang lucu adalah keberanian itu tidak akan muncul dalam situasi ketika tidak adanya rasa takut. Tapi keberanian akan muncul melalui rasa takut. Di tengah rasa takut, atau bahkan disebabkan oleh rasa takut. Beranikan dirimu untuk mulai melangkah menuju ketidakpastian. Lepaskan semua pegangan yang selama ini selalu kamu pegang erat-erat, dan izinkanlah agar semesta mengambil kendali, mengambil setir atas hidupmu, dan membantumu untuk mengarahkanmu ke kebutuhan tertinggimu, dan mengarahkanmu ke petualangan-petualangan yang luar biasa. Yang perlu kamu perhatikan saat ini adalah perhatikan dirimu sendiri dengan terus memilih kebahagiaan dan keberanian sebagai temanmu. Tinggalkan sisanya pada kami, karena ada banyak mujizat yang menanti untuk dikirim ke arahmu. Ingatlah akan apa yang dikatakan oleh filsuf Joseph Campbell. Apakah kamu mengingatnya? Beliau berkata, ambil 1 langkah menuju Tuhan, dan izinkan Tuhan mengambil 10 langkah menuju dirimu. Kami di sini sedang menari, merayakan takdirmu. Ya, itu betul. Jangan takut untuk menari. Kami sangat mencintaimu. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 2, aku rasa malaikat pelindung kalian saat ini mau mengingatkan teman-teman untuk mungkin kamu saat ini sudah berhasil melewati fase perubahan atau transformasi besar-besaran, dan kamu mungkin takut. Kamu merasa kayak masa depan itu tidak pasti. Aku harus kemana? Aku harus apa? Dan malaikat pelindungmu ingin mengingatkan teman-teman bahwa ini waktunya untukmu berani melangkah. Apapun harapanmu, apapun mimpimu, apapun target dan rencanamu, beranikan dirimu untuk memulai dulu. Izinkan dirimu untuk dipimpin, untuk dibimbing oleh panduan mereka, oleh panduan malaikat pelindungmu, oleh panduan kata hatimu, oleh panduan intuisimu. Izinkan dirimu untuk berani, setidaknya berani untuk memulai dulu. Karena pada akhirnya, semuanya akan baik-baik saja.
Dan mereka, aku rasa malaikat pelindungmu saat ini juga sudah kayak gemes, kayak pengen lihat kamu just start it, mulai aja dulu. Nanti mereka yang akan bekerja sama, berkoordinasi dengan Tuhan, dengan semesta, untuk mengirimkan apa yang memang kamu butuhkan, apa yang memang kamu inginkan, tepat pada waktu yang tepat. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen kasih tau aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagramnya Illusion Priestess. Jadi jangan lupa follow. Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 3 akan aku bacakan pesannya buat kalian ya. Hai kamu yang terkasih, segala doamu sudah didengar dan akan dipantulkan atau dicerminkan kembali kepadamu dari dunia atau bagian yang tidak terlihat. Bersyukurlah. Beranikan dirimu untuk bersyukur. Pujilah hal-hal sebelum mereka termanifest atau sebelum mereka muncul dalam hidupmu. Dan ingatkan dirimu untuk selalu minta akan kepentingan tertinggi. Ketika kamu mengemis atau mengharap, itu hanya akan menjadi alasan untukmu untuk lebih mengemis dan berharap. Untuk mengemis dan berharap dalam kesedihan. Melainkan, cobalah untuk bawa doamu sebagai persembahan syukur. Bawa harapanmu sebagai persembahan syukur. Sebagai bukti atau kesaksian atas imanmu pada Yang Maha Kuasa. Beranikan dirimu untuk membuka diri dan izinkan agar semesta bekerja melalui dirimu dan bisa menenangkan kamu. Tambahkan meditasi sebagai bagian atau cara untuk mengisi dirimu lagi, agar kamu bisa kembali siap untuk bisa diisi dengan kemenangan-kemenangan yang penuh inspirasi, dengan kedamaian, dengan pemahaman, dan tentu saja dengan kebahagiaan. Pada saat ini, semua doa-doamu sedang dijawab untuk kebutuhan tertinggi, baik untukmu maupun semua pihak dan semua jiwa yang terlibat. Kadang, apa yang kamu doakan itu mungkin tidak terjawab sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau sesuai rencanamu. Tapi, jawaban-jawaban dari doa-doamu pasti akan tiba dalam cara yang tidak kamu duga-duga. Pada saat ini, kami mendengarkan dengan serius semua doamu. Dan kami ingin agar kamu tahu bahwa kami akan selalu memprioritaskan kebutuhan tertinggimu. Segalanya akan baik-baik saja. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 3, aku rasa malaikat pelindung kamu mau mengingatkan teman-teman untuk jaga intention, jaga niat, jaga doamu, jaga harapanmu. Tanya ke dirimu sendiri, kenapa mungkin kamu menginginkan sesuatu hal? Atau kenapa kamu mendoakan sesuatu hal? Entah itu mungkin terkait karir, jodoh, perkembangan diri, atau apapun. Apakah kamu memang meminta, entah itu meminta karir, meminta jodoh, atau meminta proses perkembangan diri yang maksimal, karena memang kamu siap untuk berkembang, karena kamu siap untuk membagikan berkat, karena kamu siap untuk menjadi sarana cinta, atau karena kamu merasa seperti kamu kekurangan. Entah itu kekurangan uang, kekurangan cinta, atau kamu masih emosi, terbawa dendam masa lalu, dan kamu ingin balas dendam dengan orang lain. Perhatikan niat dan alasan kenapa kamu berdoa, atau mendoakan sesuatu hal, dan mengharapkan sesuatu hal. Mungkin doa-doamu tidak dijawab atau belum dijawab oleh Tuhan, bukan karena Tuhan jahat sama kamu, tapi karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kamu. Dan Tuhan pasti akan selalu tahu isi hati umatnya. Pasti. Walaupun mungkin kita nggak bisa ngelihat Tuhan. Kita belum bisa melihat beliau. Kalian nggak bisa ngelihat malaikat pelindungmu.
Tapi mereka dengar loh. Mereka nggak tidur loh. Mereka tahu mungkin kalau misalnya kamu ada ngedoain yang jahat buat orang lain. Atau kamu ada iri sama orang lain. Atau kamu ada niat yang nggak tulus. Kenapa kamu ingin cinta? Kenapa kamu ingin rezeki? Kenapa kamu ingin itu? Kenapa kamu ingin ini? Dan malaikat pelindungmu ingin mengingatkan kamu bahwa please, doa, harapkan keinginanmu, panjatkan harapanmu dengan niat yang tulus, dengan tujuan yang baik. Bukan hanya untuk menguntungkan dirimu sendiri nantinya, tapi juga untuk menjadi berkat, menjadi sumber kebaikan, menjadi sarana cinta kasih, menjadi bukti kebaikannya Tuhan ke kamu. Bukan hanya untuk memuaskan ego, nafsu, atau keinginan kamu semata saja. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagramnya Illusion Priestess. Karena nomor 3 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 4. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 4, akan aku bacakan ya pesannya buat kalian. Hai kamu yang terkasih, ketidakpastian itu adalah sesuatu hal yang baru dan normal di dunia baru ini, di dunia ini. Segala hal itu sedang berubah dalam kecepatan yang sangat cepat. Dan hal-hal lama yang mungkin saat ini sedang kita percayai tidak lagi bisa kita andalkan. Tapi meninggalkan situasi yang mungkin terasa familiar di belakang bisa menjadi hal yang baik. Ketika kamu didorong untuk melangkah maju menuju ketidakpastian, kamu sebetulnya sedang ditarik untuk melangkah maju, untuk berjalan maju, menemukan banyak kesempatan-kesempatan dan peluang baru yang mungkin sebelumnya tidak terlihat dalam pandangan kamu. Cobalah periksa kemampuan tertinggimu, karena jiwamu lebih mengetahui apa yang kamu butuhkan dibanding dirimu yang kecil. Percayalah pada dukungan dan tuntunan yang bisa diberikan oleh kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Tuhan dan kuasa semesta, dan kemampuan serta potensi yang tidak terbatas untuk hidupmu saat ini. Sekarang, saran yang bisa kami berikan untukmu adalah ini. Cobalah untuk berani melakukan sesuatu hal yang baru. Lakukan sesuatu hal yang berbeda. Kamu mungkin tidak mengetahui bagaimana rasanya, bagaimana dia akan terlihat, atau bagaimana hasilnya nanti kalau kamu tidak pernah memberanikan dirimu untuk melangkah maju menuju ketidakpastian dan mengalami pengalaman yang tidak terasa familiar tersebut. Kamu akan sangat bangga ketika kamu berhasil melakukannya, karena harta karun yang sejati akan muncul. Kami sangat bangga kepadamu untuk menjadi berani. Kamu sangat dicintai dan sangat didukung. Oke? Aku rasa malaikat pelindung kalian itu saat ini tahu bahwa teman-teman yang pilih nomor 4, kalian sedang berjalan menuju fase transformasi besar-besaran. Yang artinya, kamu harus meninggalkan banyak hal atau kebiasaan dari masa lalu. Mungkin kamu harus meninggalkan orang-orang dari masa lalu, pola pikir, kebiasaan, mindset, atau apapun dari masa lalu. Karena di depan sana ada banyak hal-hal baik yang menanti kamu. But in order for you to get that, tapi cara untukmu bisa mendapatkan semua hal-hal baik itu adalah beranikan dirimu untuk lahir baru, bertransformasi, berubah, jadi pribadi yang lebih baik lagi, berjalan maju, membuka dirimu untuk banyak potensi, buka hati, percaya pada mujizat, beranikan dirimu untuk melangkah, dan setidaknya mulai dulu,
Mulai lakukan apapun yang ingin kamu kejar. Entah mimpi, harapan, cinta, atau apapun. Beranikan dirimu untuk memulai dulu. Karena malaikat pelindungmu tahu pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Tapi yang perlu kamu lakukan adalah jangan memaksakan sesuatu hal dari masa lalu apapun itu yang kamu sebenarnya pun merasa bahwa hal itu sudah tidak cocok lagi untuk kamu paksakan. Dan beranikan dirimu untuk menyambut hal baru yang lebih baik lagi. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 4. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe dan follow Instagramnya Illusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagramnya Illusion Priestess. Karena nomor 4 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 5. Untuk teman-teman yang pilih nomor 5, akan aku bacakan pesannya buat kalian ya. Hai kamu yang terkasih, kami di sini, di dimensi dan sisi lain, memiliki satu hal penting untuk dideklarasikan kepada kamu. Cinta adalah jawaban dari sebetulnya segala hal. Kami tidak membicarakan hanya tentang cinta romantis atau cinta erotis. Walaupun mungkin mereka akan terasa luar biasa, tapi ada sesuatu hal yang melampaui dan melebihi itu. Segala hal yang tercipta di dunia ini pertama-tama itu diciptakan oleh cinta. Semesta memberikan cintanya dan mengirimkan cintanya untuk menganimasikan kehidupan dan melahirkan kehidupan tersebut menuju eksistensi atau keberadaan. Cinta tanpa syarat. Dan cinta seharusnya memang tanpa syarat. Yang berlandaskan pada kesetiaan dan keberanian, serta kebahagiaan dan rasa syukur terhadap hidup. Cinta akan muncul ketika kamu terfokus kepadanya. Dan kami ingin agar kamu untuk melangkah menjauh dari apapun yang mungkin membuatmu merasa ragu atau jauh dari cinta. Cinta itu ada ketika kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai suatu bagian dari yang lain. Atau bagian yang terpisah dari, bagian yang lebih baik dari, atau bagian yang lebih kecil atau kurang dari, dan lain sebagainya. Ketika kamu bersikap atau bertindak sebagai cinta, kamu akan mengizinkan dunia ini untuk melambung tinggi dan bertumbuh sebagaimana semestinya. Bisakah kamu melepaskan apa yang bukan dari cinta dan bertanya, apa yang mungkin perlu cinta lakukan? Cinta menantimu selalu dan selamanya. Kami sangat mengagumi-mu dari sini. Oke, ini untuk teman-teman yang pilih nomor 5, aku rasa banyak di antara teman-teman yang mungkin saat ini sedang pesimis. Entah pesimis terhadap cinta, cinta romantis, atau kamu pesimis ngerasa kayak nggak ada orang-orang yang memahami kamu, nggak ada orang-orang yang mengerti kamu merasa seperti kamu sendirian, kamu merasa seperti kamu kesepian, kamu merasa seperti mungkin kamu nggak berguna. Kamu merasa seperti kamu iri atau kamu emosi. Ada sesuatu hal yang bikin kamu ngerasa kayak, aduh, Tuhan tuh ada nggak sih? Semesta ada nggak sih? Cinta tuh ada nggak sih? Kebaikan tuh ada nggak sih? Orang-orang yang baik tuh ada nggak sih? Kamu kayak meragukan segala hal, dan malaikat pelindungmu mau bilang bahwa pada akhirnya cinta itu ada. Dan cinta adalah jawaban dari segala hal. Bukan hanya cinta erotis, atau cinta yang nafsu, atau cinta yang romantis, tapi ada cintanya Tuhan, ada cintanya malaikat pelindungmu, ada cinta dari keluargamu, sahabatmu, orang-orang sekitarmu, dan terutama ada cinta dari dirimu sendiri yang perlu kamu maksimalkan untuk dirimu sendiri. Cinta untuk dirimu sendiri yang perlu kamu maksimalkan dalam hidupmu, dalam kerjaanmu, dalam karirmu, dalam perkembangan dirimu, dalam hubunganmu dengan orang lain juga.
Dan malaikat pelindungmu ingin agar kamu berani untuk melihat hidup dan menjalani hidup dari kacamata berani mencintai dan berani mengusahakan yang terbaik. Hanya karena kamu merasa kamu bersyukur, kamu masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan cinta. Cinta ke dirimu sendiri, cinta ke orang-orang sekitarmu, cinta dan rasa syukur ke hidupmu, cinta dan rasa syukur ke kerjaanmu, ya hidup secara general. Karena pada akhirnya, ketika kamu bisa mensyukuri dan mencintai hidupmu dan mencintai Tuhan, mencintai dirimu sendiri dengan tulus, kamu bukan berjalan karena ego, atau kamu bukan menghidupi hidupmu karena ego atau ketakutan, atau karena nafsu. Aku rasa teman-teman akan bisa melihat dengan cepat seberapa Tuhan itu sangat sayang dan sangat cinta sama kamu. Karena beliau segitu cintanya sama umatnya, aku yakin kalian akan melihat bagaimana hidupmu akan sangat dengan mudah diubahkan, diperbaharui. It is going to be so much better. Trust me. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 5. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe dan follow Instagramnya Lesion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagramnya Lesion Priestess. Jadi jangan lupa follow. Karena nomor 5 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 6. Akan aku bacakan pesannya ya. Hai kamu yang terkasih, kami saat ini sedang mengumpulkan keajaiban bersama-sama untuk membantumu merayakan hidupmu dan awal barumu. Kamu saat ini sedang melangkah menuju versi terbaru hidupmu. Dan kamu perlu untuk menceritakan cerita baru sambil kamu menciptakannya. Bukankah ini akan terasa seperti musim semi yang sangat ingin muncul dan berkembang dari dalam dirimu, dari dalam diri dan bagian terdalam dari dirimu? Yang mungkin terasa seperti kamu sedang bertumbuh. Dan bentuk dari apa yang sedang kamu tumbuhkan mungkin belum terlihat saat ini. Belum muncul saat ini. Tapi, bukankah ini terasa menyenangkan untuk merasakan situasi yang baru dan segar ini? Awal baru yang segar ini? Normal untukmu mungkin merasa seperti kamu ditarik dan didorong untuk maju ketika kamu melangkah menuju suatu hubungan baru. Tidak apa-apa untukmu mengakui bahwa kamu tidak begitu mengetahui apa yang perlu kamu harapkan. Yang perlu kamu ketahui adalah, ini adalah waktu yang tepat untukmu menyelam dan memberanikan dirimu serta versi terbaru dalam hidupmu untuk muncul dan mengambil bentuk, mengambil tindakan melalui dirimu untuk kebutuhan partnermu dalam hidup, yaitu semesta. Kamu sudah berhasil melangkah sejauh ini untuk tiba di fase awakening baru, tahapan awakening baru, tahapan kebangkitan baru. Dan kamu sudah siap untuk berkontribusi dalam cerita hidupmu. Dan kami sangat tertarik, kami senang, kami menanti untuk melihat kemana semua ini akan membawamu nantinya. Kami sangat bangga kepadamu. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 6 yang terakhir, aku merasakan kuat kalau kalian mungkin baru berhasil melewati fase bisa Dark Night of the Soul, atau kamu baru berhasil melewati some kind of suatu fase yang sulit dalam hidupmu, dan kamu ngerasa seperti mungkin kamu ngerasa sulit pas kamu ngelewatin fase itu, atau kamu ngelewatin masalah itu, kamu ngerasa kayak susah banget. Tapi karena kamu sudah berhasil melewatinya, kamu mungkin ngerasa kayak takjub atau kaget juga, kok bisa. Dan kamu, aku rasa kalian sudah berhasil belajar, berhasil memetik pelajaran
dari apa yang perlu kamu pelajari oleh situasi hidup tersebut. Tapi malaikat pelindungmu itu mau agar kamu saat ini berani untuk melangkah maju, berani untuk menyelam, punya beginner mindset, berani untuk memulai sesuatu hal, apapun yang mungkin ingin kamu mulai. Beranikan dirimu untuk bekerja sama dengan Tuhan, co-creating, alright labora, bekerja sambil berdoa, untuk mengusahakan kehidupan yang memang kamu idam-idamkan. Tentunya kehidupan yang nantinya bisa membahagiakan kamu dan membuatmu jadi sarana berkat dan sarana kebaikan, sarana cinta kasih untukmu dan orang lain. Untuk semua makhluk hidup di bumi ini. Oke. This is beautiful. Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 6. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Illusion Priestess. Karena nomor 6 sudah, berarti semua pesan yang perlu aku sampaikan untuk teman-teman kali ini sudah disampaikan. Aku harap pesan-pesan ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like. Ya, you know the drill. Jangan lupa untuk like, subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Priestess karena aku sering sharing konten-konten seru, konten-konten menarik, pick a card singkat, dan lain sebagainya di Instagram Illusion Priestess juga. Berarti cukup di sini untuk hari ini, untuk kali ini. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.